Di era zaman sekarang ini, anak muda wajib banget nih upgrade diri biar nggak ketinggalan zaman. Salah satunya, ikut ke tongkrongan yang satu ini. Let's go! Nah, ini kami lagi dalam perjalanan menuju tongkrongan yang katanya asik banget brosis. Kira-kira kami mau kemana ya? Kenalin, ini yang boncengin aku, teman aku, namanya Anggi. Ya, aku ikutan dia join bareng tongkrongannya. Katanya sih seru dan bisa mengupgrade diri. Kira-kira ngapain ya di sana? Sebelum itu, karena aku baru gabung di tongkrongan ini, jadi alangkah lebih baiknya aku ngasih oleh-oleh nih buat mereka yang udah di sana. Ya, aku beli salah satu kue khas dari Medan ya, buat dimakan bareng di sana nanti. Nah, sudah sampai nih di lokasinya. Mereka udah pada ngumpul nih, yuk kita langsung masuk aja. Nah, aku dikenalin sama seluruh peserta yang ada di sini. Wah, dari wajah-wajahnya tuh udah seru-seru banget sini kayaknya ya. Yes, seperti yang kalian lihat di sini, aku itu ikutan kelas melukis asyik bareng teman-teman di sini. Lihat nih. Nah, brosis, jadi ini kita udah mulai gambarnya. Dan kali ini kita itu dapat bagian sketsa Tirtanadi, Menara Tirtanadi. Nah, aku juga baru perdana ikut kelas melukis ini. Nah, jadi yuk kita mulai ngelukisnya sekarang ya, brosis. Di sini ada mentornya juga atau coach lah kita bilang, bakalan ngajarin kita yang tadinya nggak bisa ngelukis sama sekali, nanti bakalan dibantu untuk bisa ngelukis. Kegiatan ini cocok banget nih buat anak muda generasi sekarang ini. Jadi nongkrong nggak cuman sekedar ya sharing-sharing cerita-cerita lucu atau hal-hal menarik, tapi bisa juga nih upgrade skill kita, brosis. Nah, karena udah kelamaan ngelukis, jadi perut juga udah lapar nih, brosis. Aku sama Anggi makan dulu. Kebetulan di cafe ini ada menu enak sih, katanya ini ya yang best sellernya. Jadi kita makan deh. Dengan abang siapa dari mana? Denny dari Tebing Tinggi. Nah, bang ikut lukis asyik ini udah berapa kali? Aku sekitar 5 kali. Sebenarnya seru ya, maksudnya menambah ilmu di dunia seni juga. Yang pertama itu adalah lukisan, jadi kayak kita tuh kayak lebih bisa belajar lagi soal cara mencampur cat, terus cara menggambar yang benar, terus cara mengcombine antara objek-objek dan lain-lain. Waktu masih sekolah sempat beberapa kali ikut lomba melukis di sekolah dan pernah juara 1 juga di Kota Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi. Tingkat SMA, selama kuliah nggak pernah lagi megang lukis. Terus setelah kerja ketemu sama teman-teman lukis asyik, akhirnya mulai lagi hobi. Halo, aku Cia dari Kuala Lumpur. Ini aku kali ketiga ikut kelas lukis asyik. Nah, gimana nih Kak perasaannya setelah bergabung di komunitas ini? Perasaannya seru sih, karena orang-orangnya emang asik. Udah gitu memang kayak tadi aku bilang, aku emang dari dulu tuh pengen ikut kelas melukis, cuman baru kesampean sekarang. Jadi pas temen aku ajakin, kayak aku langsung ikut aja gitu. Buat orang yang ngerasa, aku tuh nggak bisa gambar, nggak bisa ngelukis sama sekali, jadi ngapain nih ikut-ikutan kayak gini? Tuh Kak, apa yang mau disampaikan sama mereka? Menurut aku sih dicoba dulu ya. Karena kalau kita nggak nyoba, kita nggak tahu bisa apa enggak. Walaupun nggak bisa, yang penting kita udah nyoba gitu. Jadi mending kita nyoba tapi nggak bisa daripada kita nggak nyoba sama sekali. Oke, thank you Kak. Halo, dengan siapa dari mana? Dengan Razik dari Medan. Razik umurnya berapa nih kalau boleh tahu? 11 tahun. 11 tahun, berarti kelas 6. Kelas 6 SD. Terus gimana nih perasaannya perdana ikutan melukis di kelas ini? Senang, excited.
masa itu. Kira-kira bakalan mau ikutan kelas lagi nggak? Kalau bisa ikut. Kalau enggak. Mungkin kesempatannya pas, Razik bakalan join, tapi kalau nggak pas ya nggak bisa join juga. Karena soalnya Razik masih sekolah ya. Iya. Oke, boleh tunjukin nggak hasil dari Razik sendiri? Oke. Halo, perkenalkan saya Nopria Martin, biasa dipanggil Nopri atau Abi Nopri, mereka memanggil saya. Saya adalah seorang founder dari Lukis Asyik. Apa sih yang memotivasi Abang untuk mendirikan Lukis Asyik ini sendiri? Awal mulanya sih tidak ada motivasi apapun, tetapi kegiatan ini terjadi ketika saya dengan teman saya itu melukis di suatu tempat dan kami melakukannya secara rutin dan kami menguploadnya di sosial media, di story Instagram kami masing-masing, dan akhirnya banyak teman-teman pengen ikutan gabung. Nah, akhirnya kami membuka Lukis Asyik ini secara rutin di beberapa kafe, dan akhirnya sampai detik ini Lukis Asyik berjalan dengan lancar baik di weekday maupun weekend. Boleh diceritakan nggak apa sih kesibukan sehari-harinya? Atau memang punya basic seni sebelumnya? Jadi kesibukan saya setiap hari adalah seorang guru. Saya adalah seorang guru. Saya bekerja di salah satu perguruan di Kota Medan, dan saya bekerja dari Senin sampai dengan Sabtu. Ketika pulang kerja saya juga berkegiatan mengambil les privat, yaitu les gambar, mewarnai dan melukis, sehingga saya memiliki waktu yang sangat full. Nah, saya sendiri memiliki basic seni rupa dikarenakan di waktu kuliah saya berjurusan pendidikan seni rupa. Kelas Lukis Asyik ini sendiri biasanya dilakukan di tiap hari apa, dan apakah ini bisa diikuti semua orang? Lukis Asyik ini sendiri awal mulanya itu memiliki satu jadwal saja di weekend. Karena saya bekerja dari Senin sampai Sabtu, sehingga saya tidak memiliki waktu di weekday. Nah, seiring berjalannya waktu ternyata banyak permintaan dari teman-teman untuk dilakukan di weekday. Jadi sekarang ini Lukis Asyik itu memiliki 2 jadwal, di weekday dan di weekend. Untuk harinya biasanya ya kalau di weekday itu di hari Rabu atau Selasa. Kalau untuk weekend kadang di Sabtu sore dan Minggu sore. Nah, untuk pesertanya sendiri itu dibatasi nggak, Bang? Sebenarnya Lukis Asyik ini itu tidak dibatasi usianya. Saya sendiri selaku founder dari Lukis Asyik tidak membatasi usia untuk mengikuti kegiatan ini, karena menurut saya siapa aja bisa mencoba, siapa aja bisa belajar. Nah, untuk yang mau join nih, biasanya apa aja sih persyaratannya, Bang? Nah, di Lukis Asyik sendiri, untuk siapapun yang mau ikut di komunitas ini, kalian nggak perlu pusing. Ini bener-bener free, karena kalian cukup bawa alat lukis kalian, dan kalian tinggal datang untuk ikutan bareng kami. Untuk kalian yang nggak punya alat lukis, nah kalian nggak usah takut. Kalian bisa hubungin founder atau tim kita. Nanti tim kita akan menyiapkan alat dan bahannya, dan kalian cuman membayar sebesar 50.000 saja. Nah, selama ini didirikan tuh kelas melukis asyiknya, apa sih yang kesulitan yang Abang alami? Nah, di Lukis Asyik sendiri menurut saya tidak ada tantangan atau kesulitan sih. Kesulitan itu terjadi hanya beberapa kali ketika saya menghadapi anak usia dini atau anak-anak yang masih berada di bangku SD. Nah, kalau untuk anak usia sudah dewasa atau orang tua, menurut saya sudah tidak ada kesulitan, karena mereka kita kasih tahu melalui kata-kata saja sudah bisa sih. Beda dengan anak SD, karena anak SD itu kita perlu detail banget menjelasinya, dan perlu banyak waktu sih menurut saya. Apa nih harapannya untuk komunitas Lukis Asyik ini, Bang, ke depannya? Harapan saya sendiri untuk komunitas Lukis Asyik sendiri, yang pasti semoga Lukis Asyik semakin dikenal orang, dan semoga orang-orang di luar sana dapat menuangkan atau mengekspresikan ide-idenya di komunitas Lukis Asyik ini. Terakhir nih, Bang, apa sih arti melukis itu sendiri menurut Abang? Baik, menurut saya melukis adalah suatu kegiatan yang sangat positif. Di diri saya sendiri, melukis saya anggap sebagai kegiatan healing, di mana
melukis sendiri, saya dapat menuangkan emosi saya bisa berekspresi di kanvas, menggunakan cat, dan menggambar sesuai dengan keinginan saya. Jadi, buat kalian yang emosinya tidak bisa terkontrol, mungkin kalian bisa melukis bareng Lukis Asyik dan saya. Terima kasih.